Saya ke Bang Gilbert dulu deh. Menurut Bang Gilbert, karena ini merupakan wah ini anggota DPRD DKI Jakarta. Kira-kira Jokowi Effect ini berlaku tidak sih untuk arena Pilgub DKI Jakarta? Kalau kita perhatikan angka di sekitar Oktober, ada survei itu, Jokowi Effect itu kan sebenarnya hanya 3%. Oke. 3%, waktu dia endorse Prabowo naik 3% begitu. Dan itu ada data resminya. Sekarang kalau kita perhatikan kenapa di Pilpres naik, tentu bukan karena Jokowi Effect, tetapi ada efek-efek yang lain yang kemudian dilakukan untuk menaikkan elektabilitas ini sehingga naik sebegitu. Bagaimana dengan di Jakarta? Apakah kemudian masyarakat dengan menerima sesuatu kemudian memilih? Saya melihat masyarakat Jakarta itu kalangan terdidiknya lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, kecuali Pulau Seribu yang lebih rendah dari Papua. Tetapi seluruh Jakarta, penduduk Pulau Seribu kan hanya ratusan ribu ya. Seluruh Jakarta adalah kalangan terdidik yang menerima informasi sangat mudah. Artinya kalau kita kemudian melakukan pendekatan, sangat mungkin masyarakat juga jenuh dengan kondisi ini. Karena belum apa-apa mereka sudah membicarakan program makan siang yang kemudian KPU sendiri belum melakukan perhitungan yang final. Sudah membicarakan program seakan-akan sudah melangkahi, kalau menurut Kang Ujang itu sudah mendahului ajan begitu. Nah kalau kemudian kita lihat lagi, 2 hari yang lalu Presiden mengatakan saya kaget kok DKI itu transportasinya tidak maju-maju. Lah bagaimana mau maju, dia sendiri cuma 2 tahun, kemudian dia menunjuk orang 2 tahun lagi sekarang, ada periode 4 tahun yang hilang kita. Kan PJ sekarang ini kan tidak mungkin full. Kita tidak tahu berapa persen waktunya di istana, berapa persen di DKI. Artinya ada periode 4 tahun yang memang tidak bisa full mengurus DKI. Belum lagi di zamannya Anies. Transportasi yang kemudian kita lihat jalur sepeda yang diprioritaskan dan trotoar. Jadi artinya kalau kemudian Jokowi Effect ada di DKI, saya tidak yakin. Masyarakat DKI saya yakin jauh lebih dewasa dan lebih terbuka melihat kenyataan ini. Bang Doli gimana? Ada komentar tidak bahwa ternyata Jokowi Effect ini tidak terlalu berpengaruh untuk konteks DKI Jakarta. Jadi buat apa berburu restu Jokowi? Mungkin seperti itu ya Bang Doli. Nah ya saya kira kan itu juga harus dibuktikan ya. Data-datanya seperti apa dan kemudian nanti kan akan terlihat dalam event politik yang kita hadapi. Faktanya sekarang saya kira tidak ada yang bantah bahwa approval rating Pak Jokowi ini termasuk presiden yang paling tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu. Dan orang mengatakan ya, ada yang mengatakan bahwa dan bahkan ini kan semacam ada yang membuat stigma spekulasi gitu. Pilpres itu ada hubungannya juga dengan, saya kira bahwa hubungan kedekatan yang dibangun oleh Pak Prabowo, kemudian juga dengan Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Pak Jokowi, ya, yang Pak Jokowi approval ratingnya cukup tinggi sampai sekarang, dan sekarang kita juga lihat walaupun tinggal sisa berapa bulan lagi, nggak ada yang berubah dari Pak Jokowi tiap hari keliling Indonesia menjalankan program-program yang fenomenal gitu ya, meresmi jalan tol, macam-macam lah gitu. Jadi artinya bahwa saya kira faktor Pak Jokowi masih menjadi variabel yang ada pengaruhnya ya terhadap agenda-agenda politik termasuk juga di Jakarta. Nah, cuman apakah kemudian pengaruh atau disebut rasa ini melalui mekanisme apa, gitu kan? Nah, kalau kami kan tadi mengatakan, ya tentu nanti menghadapi pilkada, terutama di DKI, kita kan akan rundingan dulu pertama kali dengan Koalisi Indonesia Maju, yang semua partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Nah mungkin kalaupun ada pandangan-pandangan yang kita perlukan dari Pak Jokowi yang melalui mekanisme hubungan kedekatan partai-partai politik itu, ya saat kita minta mendengarkan saran dan masukan dan segala macam. Ini bukan soal mengendorse kan, kita juga nggak bisa kan kemudian berspekulasi. Ketika Ridwan Kamil ikut berapa kali agenda acara sama Pak Jokowi, kemudian kita bisa menyimpulkan oh Pak Jokowi Ridwan Kamil, kan nggak ada yang ngomong juga itu, gitu kan? Soal itu, ini kan tafsir saja, gitu. Tapi yang jelas Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki itu
dinominasikan oleh Partai Golkar. Oke, Bang Bestari Barus, ada komentar tidak bahwa bisa jadi Jokowi Effect ini juga mempengaruhi Pilgub DKI Jakarta karena ada faktor approval rating, atau jangan-jangan Bang Bestari Barus membantah? Ya, saya kira kita harus mendudukkannya secara objektif bahwa bisa saja para pihak itu memberikan pengaruh-pengaruh. Namun pada situasi hari ini kan kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi juga akan selesai sebelum pilkada itu berlangsung. Ya, jadi kemungkinan besar menurut saya ada mungkin efek itu, tapi mungkin efek yang tersisa saja yang kemudian nanti akan berubah dengan sendirinya, apalagi setelah penghitungan KPU ini selesai, maka komposisi kursi itu akan kelihatan. Dan saya berharap bahwa supaya juga ini pemilu kada ini cepat, mudah-mudahan ada dua kubu gitu. Kalaupun katakanlah dari kubu Pilpres sekarang ini ada Koalisi Indonesia Maju mengusung satu calon, ya yang lainnya satu, saya kira itu akan mempercepat, memperlihatkan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan terlepas dari segala kepentingan bahwa Pilkada DKI nanti akan berlangsung jujur, adil, dan langsung bebas rahasia, tidak lagi diintervensi dengan hal-hal yang kita tahu selama ini ada kejadian-kejadian yang cukup mengemuka, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jakarta. Karena apa? Karena Jakarta kota besar dan kita semua bisa melihat dengan baik apa yang sedang berlangsung. Bahkan jangan sampai jam 3 pagi ada operasi, saya kira itu. Oke, Kang Ujang. Ya, kalau saya lihat begini ya, dinamika politik akan berubah. Kenapa? Ketika 20 Oktober katakanlah presiden baru terpilih akan dilantik, Pak Jokowi bersamaan dengan itu adalah berhenti. Pertama itu. Nah, pendulum kekuasaannya udah berubah. Bandulnya udah berubah. Bukan lagi kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo, udah pasti. Jadi pendulumnya sudah ada di tangan presiden terpilih. Pertama. Yang kedua, Pak Jokowi ini bukanlah ketua umum partai. Jangan lupa, kalau sekarang walaupun beliau bukan ketua umum partai, tapi sebagai presiden masih kuat. Tetapi ketika 20 Oktober nanti itu pendulumnya sudah beda. Dinamikanya sudah berubah. Ya tadi ketua umum partai tidak, presiden pun tidak. Jadi kalau pengaruh pun saya mengatakan kecil, kecuali ada kompromi-kompromi dengan presiden terpilih. Saya meyakini itu. Jadi pendulum kekuasaan itu ada pada orang yang berkuasa, ada presiden pada terpilih begitu. Oke, sesaat lagi kita akan berbicara mengenai jargon atau jualan mereka pemirsa, tawaran dari mereka. Kalau Pilpres ini kan perubahan versi melanjutkan kebijakan Jokowi. Untuk Pilkada DKI Jakarta, kira-kira apa yang menjual pemirsa? Akan terbuai lewat visi atau mungkin jualannya seperti apa? Perubahan masih berlaku atau mungkin jangan-jangan akan dimakan masyarakat Jakarta? Sesaat lagi.